Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Mubarok, guru pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti SMK Negeri 2 Purwokerto, dan sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 Universitas Negeri Saifuddin Jufri Purwokerto. Dalam hal ini saya akan melaksanakan tugas akhir, yaitu berupa uji kinerja atau UKIP dalam rangka pembelajaran bersama siswa-siswa SMK Negeri 2 Purwokerto. Untuk itu, selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, coba kita seperti biasa yel-yel SMK 2 ya. SMK bisa gitu ya? SMK bisa. SMK bisa. SMK Negeri 2 Purwokerto kompeten, kompetitif, profesional, luar biasa. Baik, anak-anakku yang saya banggakan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat agar kita selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Anak-anakku yang saya banggakan, baik untuk mengawali pelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini, kita berdoa dulu ya, karena kita semuanya beragama Islam. Kita berdoa secara agama Islam, baca surat Fatihah dan yang lain seperti biasa. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin. Di tempat duduk siap gerak untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang memimpin berdoa. Semoga doa tadi bisa menjadikan kelancaran kita belajar PAI dan mendapatkan keberkahan. Allahumma amin. Untuk selanjutnya Pak Guru absensi ya. Mas Ega hadir. Rona hadir. Pak. Syahban hadir. Elsa Hadirah. Dian Hadirah. Tidak. Hadirah, Pak. Mas Awaludin Hadir, Pak. Mas Cahyo Hadir. Ida Hadirah. Mas Yos. Hadir, Pak. Ada terakhir Mas Dapa. Hadir, Pak. Baik, anak-anakku yang saya banggakan, terima kasih, berarti hari ini semuanya hadir ya, dan semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat supaya terus belajar dan belajar. Anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan, hari ini kita belajar tentang akidah akhlak atau akhlak ya. Ini nanti masuknya ranah akhlak, tapi sebelumnya coba masih ingat pelajaran minggu kemarin apa itu tentang ekonomi Islam, betul ya? Ekonomi Islam itu tentang berbagai macam amalia, muamalah, termasuk ada jual beli, utang piutang, yang di situ ada istilah riba, ada istilah apa kemarin? Ada yang masih ingat tentang syirkah, ya kan, membeli dengan online, jual beli online, sampai dengan perbankan dan asuransi itu ya. Untuk itu Pak Guru mau tanya kepada Mas Ega, masih ingat atau tidak? Siap, Pak, masih ingat.
Masih ingat ya Mas Ega ya, kalau begitu coba Pak Guru flashback ke belakang masalah ekonomi Islam. Apa itu yang dinamakan dengan riba? Riba artinya adalah meminta lebihan atas uang yang telah dipinjam. Contohnya ada orang yang meminjam kita 100.000, tapi kita meminta untuk dikembalikannya 200.000. Itu adalah pengertian riba, Pak. Baik, ya bagus Mas Ega masih ingat. Tolong anak-anakku semuanya tentang pelajaran kemarin ekonomi Islam, harap selalu dipelajari biar tidak lupa ya. Sebab afatul ilmi an-nisyanu, bahayanya ilmu itu lupa, sehingga caranya supaya tidak lupa ya harus sering dibaca, dipelajari. Baik, untuk hari ini kita temanya adalah tentang toleransi, hidup rukun, dan menghindari perbuatan kekerasan atau tidak kekerasan. Ya, jadi nanti ada surat Yunus ayat 40-41 dan surat Al-Maidah ayat 32. Seperti biasa Pak Guru sampaikan tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kalian nanti supaya bisa membaca kedua surat tersebut dengan benar. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran adalah siswa atau kalian itu bisa menganalisis bacaan tajwid, hukum bacaan tajwid. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menerjemahkan per kata kedua surat tersebut ya. Dan yang terakhir nanti kalian bisa menyimpulkan makna atau isi kandungan daripada surat Yunus ayat 40 sampai 41 dan Al-Maidah ayat 32. Ya, begitu. Baik anak-anakku yang saya banggakan, kalian bisa lihat di layar ya. Itu ada beberapa gambar yang bervariasi. Ini ada gambar seperti ini coba saya tanya kepada. Oh, itu adalah bullying, Pak, dari senior ke adik kelas. Oke, berikutnya ini Mas Dava. Gambar apa ini Mas Dava ini? Yang di sebelahnya yang tadi dijelaskan Mbak Dinda tentang bullying. Biasanya itu tawuran Pak, antar pelajar yang terjadi biasanya di kota besar. Kalau di desa tidak ada Pak. Biasanya rebutan cewek, kalau enggak cek-cekan antar sekolah Pak. Oke, berikutnya Mas Cahyo ini ada gambar apa ini Mas Cahyo? Coba dijelaskan. Kerukunan antara umat beragama di negara Indonesia Pak. Baik, berikutnya Mbak Indah, perhatikan gambar itu ada permainan ya. Permainan yang kayaknya bermacam-macam itu. Itu gambar apa itu Mbak Indah? Coba dijelaskan. Gambar yang memperlihatkan anak-anak yang berbeda-beda suku tapi tetap main bersama Pak. Baik anak-anakku, berikutnya adalah kita ke pembelajaran ya, ke inti bahwa tema kita tadi adalah toleransi, rukun, dan menghindari kekerasan. Maka dalil yang ada adalah seperti bisa dilihat anak-anakku di layar, yaitu surat Yunus ayat 40-41 dan nanti ada Al-Maidah ayat 32. Berikut Pak Guru contohkan membacanya, nanti kalian bersama-sama. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Baik anak-anakku, kita bersama-sama ya membaca surat Yunus ya. Ya, nanti hitungan ketiga kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun.
Baik, yang kedua adalah surat Al-Maidah, surat yang kelima di dalam urutan Al-Quran dan ayatnya 32. Biasa Pak Kusni baca dulu, nanti kalian bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Nanti selanjutnya adalah anak-anak bersama-sama ya. Ya, seperti biasa hitungan ketiga kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'an wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna kathiran minhum ba'da dhalika fil ardi lamusrifun. Ya, tadi Pak Kusni sudah mencontohkan, kemudian bersama-sama ya. Nah sekarang coba satu persatu dimulai dari Mas Ega ya. Mas Ega membaca surat Yunus ayat 40-41. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Faminhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'una mimma ta'malun. Shadaqallahul adzim. Baik, bagus Mas Ega ya, tadi sudah membacakan. Pokoknya diulang-ulang biar lancar ya Mas Ega ya. Berikutnya ini surat Al-Maidah. Coba Mas Rona. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dhalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha fakannama ahya an-nasa jami'an wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna kathiran minhum ba'da dhalika fil ardi lamushrifun. Shadaqallahul adzim. Baik anak-anakku, perhatikan di layar ya. Tadi di depan Pak Guru sampaikan tujuan belajar hari ini adalah di samping membaca adalah kalian supaya bisa menguasai atau mengerti bacaan tajwid. Ya, di sini ada contoh di dalam surat Yunus tadi adalah wa minhum ya, idhal halqi, ada nun sukun bertemu ha. Wa minhum may idghamimi. Idgham itu artinya memasukkan. Ini huruf mim dimasukkan huruf mim berikutnya, namanya idghamimi, dua mim yang bertemu. Cara bacanya itu ada semacam dengungan ya. Wa minhum ditahan gitu ya, bibirnya nempel, bibir atas bibir bawah. Wa minhum ya. Kemudian ada kadzabuka mat tabi'i.
wawu sukun didahului dengan doma. Baik, tadi Pak Musni itu berbicara tentang tajwid, ada idgham, ada mad, nanti juga ada namanya mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil dan sebagainya. Untuk itu coba saya mau bertanya kepada Mas Rona. Ya, Mas Rona, apa tadi idhar itu kan di sini wa minhum jelas itu ya. Kalau begitu makna idhar itu apa? Idhar itu jelas, Pak. Iya, jelas. Tidak ada dengungan gitu ya. Jadi nunnya itu jelas, ini dibaca nun wa minhum gitu ya. Ya tadi betul ya yang disampaikan Mas Rona tentang idhar jelas. Berikutnya coba Mbak Dinda, apa itu mad jaiz munfasil, coba Mbak Dinda. Mad jaiz munfasil adalah ketika alif bertemu dengan hamzah yang berbeda kalimat, Pak. Ya. Baik, itu tadi surat Yunus ya. Yang kedua surat Al-Maidah, ada beberapa contoh ya baca tajwid. Yang pertama lafaz kata benar dinamakan qalqalah sugro. Huruf qalqalah itu ini ba. Ya, ba sukun yang asli. Sugro itu ya ketika huruf qalqalahnya di tengah kalimat. Ini banyak kan di tengah-tengah. Kalau di akhir kalimat namanya qalqalah ro. Contohnya qul huwallahu ahad, dal itu ya. Yang kedua, ini anak-anakku Bani Israil, mad jaiz munfasil tadi yang dijelaskan Mbak Dinda ya. Mad asli atau di sini ya hurufnya huruf mad ini ya atau alif bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kata. Ini berarti yang ini Israil ini ya, Israil. Ini huruf alif bertemu hamzah ini tidak dalam satu kata itu. Oh ini jaiz ya, maaf jaiz. Jaiz itu yang boleh pisah, sorry ya. Ini huruf mad asli ketemu alif, beda kalimat, ya beda kata. Ya. Berikutnya huna, nun bertasdid. Cara bacanya adalah ada dengungan annahu. Jadi huruf nunnya ditahan, begitu anak-anakku ya. Itu tentang tajwid. Baik anak-anakku, berikutnya adalah kalian tadi di depan Pak Husni ya, Pak Guru mengatakan siswa dapat menerjemahkan perkata. Oke, lihat di depan. Di sini keterangan dari terjemahan perkata surat Yunus ya. Ada wa minhum, dan di antara mereka man orang, yukminu beriman, bihi ini dhamir namanya Mas Mbak. Dhamir kepada Allah balinya. Wa minhum tadi seperti di atas, di antara mereka la tidak ya, li bagiku sampai dengan ini wa anna aku beri bebas lepas ya, tidak berurusan, itu seperti itu yang surat Yunus ya. Kalau surat Al-Maidah ini ya, min dari ajli arah ya, Bani Israel itu ya. Man orang qatala membunuh nafsan seseorang ya. Kemudian ardi di bumi, pakaan nama seperti qatala membunuh annas manusia jami'a seluruhnya. Siapa orang membunuh satu orang di dunia ini tanpa ada alasan yang dibenarkan, seperti membunuh orang di dunia sedunia ya. Dan seterusnya sampai lamus telepon gitu ya, orang-orang yang berlebihan gitu. Musrifun ya. Baik anak-anakku, sebelum diskusi kelompok kita ucapkan ya SMK satu kali lagi ya. Oke, bersama-sama SMK bisa, SMK bisa, SMK Negeri 2 Purwokerto, kompeten, profesional, luar biasa. Oke, ini untuk merefresh pembelajaran supaya kalian nanti diskusinya semangat. Ya, Mbak Elsa, ini gambar apa ini? Air. Ini Kutu. jadinya Kutu air. ya.
Oke, Mas Java, ini apa ini? Daun Ini? telinga. Ini daun telinga ya. Oke, berarti masih konsen, belum ngantuk. Coba ini, Mas Yos. Usus buntu. Oh ya, milk. Itu artinya susu dibalik. Baik. Oke, berarti masih fresh semuanya ya, masih semangat semuanya. Kita bentuk kelompok. Baik, selanjutnya adalah pembentukan kelompok ya. Langsung saja biar tidak memakan waktu. Kelompok 1 saya tunjuk Mas Sega sampai Mas Yos. Kelompok 2 Mas Ronald sampai dengan Mbak Indah. Kemudian kelompok 3 Mas Dimas sampai dengan Mas Kapa. Oke, saya beri waktu 15 menit diskusi mulai dari sekarang. Silakan mengelompok. Baik anak-anakku, untuk diskusi kelompok kalian sesuai dengan perintah ya yang ada di layar, yaitu masing-masing kelompok mendiskusikan ini 2 ayat tersebut, dicarikan bacaan tajwid yang selain tadi dicontohkan beserta alasannya, kemudian nanti menerjemahkan atau mencari terjemahan dari kedua ayat tersebut. Ya, silakan untuk dikerjakan. Wawu sukun didahului tanda baca domah. Kadzabu. Waktu berdiskusi cukup, baik. Sesuai dengan tadi yang Pak Guru katakan, semuanya presentasi dimulai dari kelompok 1, kelompoknya Mas Dava ya, kelompoknya Mbak Indah. Silakan, tetap presentasinya di situ saja tapi berdiri. Ya. Nanti dibuka sesi pertanyaan dari kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil diskusi yang telah kami buat. Yang pertama, arti dari surat Yunus ayat 40 sampai 41 yaitu, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya, sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran surat Yunus ayat 40. Dan jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku, bagimu pekerjaanmu. Kamu terlepas dari terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun terlepas dari terhadap apa yang kamu lakukan. Quran surat Yunus ayat 41. Hukum bacaan tajwid di surat Yunus ayat 40. 1. Ada idhar karena nun mati bertemu dengan ha, idgham mimi, mim sukun bertemu dengan mim, idgham bihunah, nun sukun bertemu ya, iklab, nun sukun bertemu dengan ba, mad aridi sukun, ada huruf mad yang penempatannya di akhir kalimat. Yang ketiga, hukum bacaan tajwid surat Yunus ayat 41. Ikfa, nun sukun bertemu dengan kaf, mad tabi'i. Sebelum ya sukun ada tanda baca kasroh, idhar safawi, mim sukun bertemu dengan ain, ikfa safawi, mim sukun bertemu dengan ba, hunah, mim bertasjid, idgham bihunah,
Domah tanwin bertemu dengan mim, mad aridi sukun. Ada huruf mad yang penempatannya di akhir kalimat, dan mad jaiz munfasil. Ada huruf mad yang tidak satu kalimat. Terima kasih. Jika ada yang bertanya silakan. Ya silakan. Kelompok 2 mau tanya apa ini? Kelompoknya Mas Rona. Atau kelompok 3 kelompoknya Mas Ega, Mas Awal. Saya. Permisi dari kelompok 3 izin bertanya. Contoh idhar selain yang telah disebutkan tadi. Salah satu contoh bentuk idhar yaitu min hadid. Nun sukun bertemu dengan ha. Ya. Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kelompok 1 salam penutup ya, mengakhirinya dengan salam. Ya, kemudian duduk kembali. Sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku semuanya sudah presentasi. Silakan kalian kembali ke tempat masing-masing. Untuk selanjutnya nanti diadakan evaluasi. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Ya, kemudian anak-anakku selanjutnya adalah karena sudah selesai tadi pemaparan masing-masing kelompok, ini tahap terakhir yaitu evaluasi. Nanti kalian ini ada soal ya dikerjakan, jangan saling kerjasama ya. Kalau nanti kerjasama sekarang mandiri, gitu ya. Nanti waktunya 30 menit. Baik, waktunya habis. Untuk itu mohon bantuannya Mas Ega ketua kelas untuk menarik jawaban, nanti ditaruh ke depan. Silakan Mas Ega. Baik, terakhir karena materinya sudah selesai ya anak-anak, bahwa toleransi, kemudian rukun, kemudian menghindari kekerasan itu ternyata perintah Al-Quran, perintah Allah pada surat apa ya? Dan Al-Maidah ya 32. Kemudian tadi ada bacaan tajwid yang sudah dipresentasikan. Masih ingat idhar itu artinya apa? Contohnya min ya, terus min hadidin, wa min hum, ya kan? Kemudian ada mad tadi, mad artinya dan sebagainya. Silakan kalian pelajari di dalam apa namanya literasinya, pengetahuannya di rumah masing-masing supaya nanti lebih paham tentang tajwid. Gitu ya. Untuk pertemuan yang akan datang nanti belajar tentang sejarah perkembangan Islam ya di Indonesia. Untuk itu yang sudah punya buku paket dibaca di rumah, biar nanti besok lebih hidup lagi suasana pembelajarannya. Kalian sudah punya materi, sudah punya bahan. Baik, untuk mengakhiri pelajaran agama pada siang hari ini atau bagian ini kita membaca hamdalah ya bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.